Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas sifat wajib Allah yang nomor 7, yakni sifat qudrat. Artinya Allah Maha Kuasa. Lawan sifat dari qudrat adalah sifat muhalnya ajzun, artinya tidak mungkin Allah itu lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini seolah-olah seakan-akan badan kitalah yang Maha Kuasa atas segala tindak tanduknya badan kita selama ini. Kita merasa badan kita berkuasa untuk bangun dari tidur. Kita merasa kuasa badan kita berdiri dan berjalan. Seolah kita merasa bahwa badan inilah yang punya kekuasaan untuk bisa mandi sendiri. Seolah-olah kita merasa badan inilah yang berkuasa untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Selama ini seolah-olah badan inilah yang mampu naik motor, yang mampu mengemudikan motor ataupun kendaraan yang lain. Selama ini kita mengira seolah badan inilah yang mampu berkuasa untuk bekerja mencari nafkah. Selama ini seolah kita yang berkuasa atas segala ilmu-ilmu syariat. Dan seolah-olah selama ini badan kitalah yang berkuasa atas seluruh pergerakan badan-badan kita ini. Akan tetapi Allah tidak ada kuasanya sama sekali di dalam hati kita selama ini. Kita sudah mentiadakan kuasa Allah yang ada di badan kita selama ini. Kita telah mentiadakan kuasa Allah di dalam berdirinya badan kita ini selama ini. Kita mentiadakan kuasa Allah di dalam sholat kita selama ini. Kita telah mentiadakan kuasa Allah di dalam seluruh kegiatan serta seluruh ibadah-ibadah badania kita selama ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, yakni mengembalikan hakikat diri sejati manusianya kepada hakikat diri sejati Tuhannya. Apabila Allah itu Maha Kuasa, maka wajib bagi seluruh manusia itu bersifat lemah. Tidak boleh manusia merasa berkuasa. Tidak boleh manusia merasa bisa berdiri sendiri. Tidak boleh manusia merasa bisa berjalan sendiri. Tidak boleh manusia merasa bisa mandi sendiri. Tidak boleh manusia merasa bisa sholat sendiri. Tidak boleh manusia merasa bisa berpuasa sendiri. Tidak boleh manusia merasa bisa bekerja dan bisa berapa-apa sendiri. Maka manusia wajib menanamkan dalam hati kita agar kita kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni bersifat lemah. Karena hakikat manusia adalah lemah. Maka kembalilah, maka rojuunkan kembali di dalam hati kita sifat kelemahan diri manusia kita. Mari kita ubah sudut pandang hati kita yang dulunya berkiblat hanya memandang, hanya menyaksikan badan-badan inilah yang berkuasa. Maka kita mulai belajar mengalihkan sudut pandang sedikit demi sedikit. Kita memandang berkiblat kepada Allah, kepada hidup. Karena selama ini kita buta akan hidup kita sendiri. Selama ini kita merasa hidup ini hidup manusia kita. Coba rasakan, coba hayati. Bila memang hidup ini manusia, tentunya kita kenal dengan hidup kita sendiri. Wajahnya hidup bagaimana, bentuknya hidup bagaimana, rasanya hidup bagaimana, warnanya hidup bagaimana, gambarnya hidup kita sendiri bagaimana. Jika memang hidup ini hidupnya manusia, tentunya wajib kita kenali hidup kita. Sudah sekian lama diri saya sendiri pribadi mencari bagaimana sih rupa hidupnya Abdul Halim ini, bagaimana sih bentuknya hidupnya Abdul Halim ini, bagaimana sih warnanya hidup Abdul Halim ini, bagaimana sih rasanya hidup Abdul Halim ini. Setelah kami telusuri bahwa hidup itu tidak seperti apa-apa, hidup itu tidak seperti siapa-siapa, akan tetapi hidup itu bisa mewujudkan apa-apa dan bisa mewujudkan siapa-siapa, serta bisa mewujudkan segala sesuatu.
Dengan demikian hidup inilah laisa kamislihi syai'un. Hidup inilah yang tidak seperti apa-apa. Jika sudah tak seperti apa-apa dan tak seperti siapa-siapa, inilah yang zat yang bernama Allah. Hidup ini Allah, uripku Allah. Kunya bukan punya hamba, akan tetapi kunya bersandar kepada Allah. Inni anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah, la ilaha ana, tiada Tuhan selain aku. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, apakah ada suatu kekuasaan? Tanpa hidup, badan-badan kita pun tak ada. Tanpa hayatullah, badan-badan ini tak akan tercipta. Dengan adanya hayatullah, dengan adanya hidupnya Allah, maka terciptalah badan-badan kita dari tanah. Dengan hidupnya Allah, tanah itu diproses, dipilah-pilah oleh Allah, diperjalankan kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah saripati tanah itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Bersama hiduplah cikal bakal yang berasal dari tanah ini berjalan, dipergerakkan, dikuasakan oleh hayatullah, serta diasupi makanan dan minuman di sana hingga sampai menjadi tumbuhan. Setelah itu diproses lagi oleh Allah menuju kepada hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan, sayuran, dan padi. Kemudian sudah setelah panen, maka makanan-makanan itu dikonsumsi oleh cikal bakal kedua orang tua kita. Kemudian dimakanlah makanan-makanan itu dan diproses oleh kuasanya hidup di dalam badan-badan kedua orang tua kita, termasuk di dalam badan-badan kita selama ini. Coba pahami, coba pikirkan, coba renungkan, dan coba tafakuri. Selama ini ketika selesai makan dan minum, apakah kita bisa memproses apa-apa yang sudah kita makan di dalam pencernaan kita? Tanpa adanya hidup, adakah kuasa untuk memilah-milah makanan dan minuman ini menjadi daging, menjadi darah, menjadi vitamin, menjadi energi, dan menjadi kotoran? Tentunya tak ada kuasa tanpa Allah apa yang terproses di dalam badan kita ini. Coba tengok sekejap ketika kita melihat mayat-mayat yang sudah tak ada hidup di sana. Diberi makanan apapun, diberi minuman apapun, makanan dan minuman itu takkan bisa masuk ke dalam pencernaannya. Karena di sana sudah tiada kuasa lagi badan ini. Badan sudah sampai rojiun kepada hakikat diri sejatinya, yakni lemah, yakni mati. Maka praktekan dalam hati kita, lemahkan, matikan sifat kemanusiaan kita, sifat kuasa manusia kita, dan persembahkan lagi kepada pemiliknya,
Kembalikan lagi amanah-amanah kekuasaan yang selama ini kita rebut, yang selama ini kita akui. Kembalikan lagi bahwa seluruh kekuasaan yang ada di badan ini adalah hanya kuasa Allah. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya tiada kekuasaan selain Allah. Jika di hati kita masih menyangka, masih mengira ada kekuasaan lain selain Allah, berarti kita selama ini belum berislam kepada Allah, belum beriman kepada Allah, belum mentuhankan Allah. Berarti hati kita masih kufur, berarti hati kita masih ateis. Meskipun kelihatannya badan-badan kita selama ini sudah kita beragamakan secara fisik, secara dohir, secara syariat, seakan-akan seolah-olah badan ini sudah memeluk suatu agama. Akan tetapi hati kita masih kufur, hati kita masih ateis, karena kita belum bertuhankan Allah, belum berwalikan Allah. Akan tetapi kita masih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Di dalam hawa nafsu itu berkumpullah jin, iblis, dan setan. Berarti selama ini kita bertuhankan setan, bertuhankan selain Allah. Coba kita renungkan, selama ini yang ada di hati kita kan selain Allah, betul tidak? Karena selama ini akidah iman kita mengiktikadkan bahwa Allah itu gaib, ora wujud. Maka itulah kita tak akan bisa bertemu dengan Allah. Maka kita tak akan bisa menyembah kepada Allah. Maka kita tak akan bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah sedang Allah tidak ada di hati kita? Berarti selama ini yang kita sembah, selama ini yang kita abdi, hanya yang wujud di hati kita sendiri, yakni hawa nafsu kita sendiri dan dunia yang selalu kita ingat-ingati, yang selalu kita idam-idamkan. Selama ini kita bertuhankan kepada yang fana. Diri kita, hawa nafsu kita, iblis, setan, jin, dan dunia dan segala urusannya adalah fana, hancur, lebur. Maka dari itu bertuhanlah kepada Allah yang baqo, yang kekal, agar seluruh amal ibadah kita di dunia ini sampai kepada akhirat, langsung sampai kepada akhirat, langsung sampai di sisi Allah. Kapan? Saat ini, bukan nanti. Akhirat itu sekarang, dunia akhirat itu sekarang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi dunia akhirat itu ya sekarang. Begini caranya kita bisa menyaksikan dunia dan akhirat. Mari kita masuk ke dalam diri kita. Heningkan cipta-cipta kita. Selama ini kita beribadah kan diutus oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Seluruh ibadah itu harus kita niati dengan niat lillahi ta'ala di akhir seluruh kalimat dia. Pintu lillahi ta'ala itulah akhirat, pintu membuka jalan menuju Allah. Akan tetapi selama ini mulut dan hati kita bilang lillahi ta'ala, akan tetapi kita ingkar dengan niat kita sendiri. Akan tetapi kita dusta dengan niatan kita sendiri. Disuruh menghadap Allah, kok menghadap diri kita sendiri. Kita buktikan ketika kita sholat, ternyata yang sholat ini akunya hamba, sholatku hamba, miliknya hamba, ibadahku hamba, kerjaku hamba, berjalanku hamba, naik motorku hamba, ngopiku hamba, rokokanku hamba. Seluruhnya berkiblat kepada badaniah kita, fisik kita. Itulah amalan yang fana. Jadi seluruh amal ibadah yang kita kerjakan sejak akil balik hingga setua ini, bila praktek hati kita yang wujud di hati kita, diri kita sendiri, bukan Allah, maka itulah alam yang fana. Sebanyak apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu kita, bila di hati kita masih merasa diri kita yang memilikinya, itulah alam yang fana, hancur. Jadi tak sampai di sisi Allah, terbakar di dalam panasnya hawa nafsu kita sendiri, diambil buat kebanggaan, buat kemuliaan, buat kehormatan, dan lain sebagainya. Karena kita selama ini hanya memburu pahala dan surga di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Padahal kita tidak tahu apa itu pahala dan apa itu surga. Padahal semuanya gaib, kok dicari. Bila kita mencari pahala, bila kita mencari surga tanpa kita mencari Allah, maka semuanya sia-sia belaka. Karena pahala dan surga itu bukan milik manusia, akan tetapi surga dan pahala itu milik Allah. Jika kita berharap miliknya Allah seperti pahala dan surga, tentunya kita harus ketemu dulu dengan si pemilik pahala dan surga itu, yakni Allah. Tanpa bertemu Allah, apakah pahala dan surga akan kita dapatkan? Contoh, Anda menginginkan sebuah motor baru. Motornya bisa Anda lihat wujudnya. Anda pun sudah membawa uangnya untuk membeli motor itu.
Akan tetapi Anda tidak bisa menemukan si pemilik motor itu. Apakah motor itu bisa Anda bawa pulang? Tentunya meskipun Anda sudah punya uangnya, Anda wajib ketemu dengan siapa pemilik motor baru itu. Setelah Anda menemui pemilik motor baru itu, baru Anda bisa memiliki motor baru tersebut. Ini secara logikanya begitu. Soalnya manusia kan harus logika. Sedangkan Islam itu logika. Bukan angan-angan, bukan agama angan-angan. Tuhannya wujud, bukan angan-angan. Tuhannya nyata, bukan angan-angan. Selama ini kita beragama hanya angan-angan. Kata-katanya hanya sebatas kata-katanya. Kita tak pernah membuktikan sendiri. Agama awaluddin ma'rifatullah. Suatu agama itu diawali harus tahu kepada siapa yang akan disembah. Harus tahu Allah. Tanpa tahu Allah, tanpa kenal Allah, tanpa bertemu dengan Allah, maka itu di sisi Allah bukan disebut sudah beragama. Belum. Masih kufur, masih ingkar, masih ateis di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah masih ateis karena belum beragama. Karena agama itu adalah kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah. Setelah makrifat, setelah kenal Allah, setelah bertemu Allah, baru kita bisa menyembah kepada Allah. Karena syarat mutlak menyembah kepada Allah itu harus ada hamba dan harus ada Tuhan, ada makhluk dan harus ada khalik. Akan tetapi selama ini kita sholat, akan tetapi selama ini kita beribadah, apakah kita sudah bertemu dengan Allah? Nah, berarti selama ini persembahan kita, pengabdian kita kan batal. Selama ini kan kita hanya berdiri sendiri, hanya menyembah diri kita sendiri, dan hanya menyembah dunia yang selama ini kita ingati di dalam sholat dan seluruh ibadah kita. Tujuannya hanya dunia. Tujuannya kesuksesan dunia. Beribadah sholat hanya demi cita-cita yang terkabul, hanya demi kehidupan dunia agar terpenuhi seluruh kebutuhannya. Tanpa kita sadari tujuan ibadah dan sholat itu hanya untuk kembali kepada hakikat diri sejati manusianya. Apa buktinya? Di seluruh niatan harus disertai, harus kita buka pintu akhirat, yakni lillahi ta'ala. Jika kita bisa membuka pintu lillahi ta'ala, maka lemahlah badan ini, maka matilah badan ini. Yang ada hanya Allah yang berkuasa atas badan ini. Hanya Allah yang berkuasa atas bangun tidurnya badan ini. Hanya Allah yang berkuasa atas berdirinya badan ini. Hanya Allah yang berkuasa atas berjalannya badan ini. Hanya Allah yang berkuasa atas memandikan badan ini. Hanya Allah yang berkuasa atas seluruh sholat dan ibadah kita selama ini. Maka sudah tak teraku-akuilah lagi seluruh kegiatan badan ini hanya karena hidup.
tanpa hidup, tanpa Allah, apakah badan ini ada kuasanya? Ternyata selama ini kita buta akan kuasa Allah. Karena apa? Karena kita selama ini menjadi Allah. Astagfirullah. Selama ini kita tak sadar sudah menjadi Allah. Kenapa? Kita merasa berkuasa. Sedang kuasa itu hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu itu hanya Allah. Selain Allah tak ada kuasanya. Demikian para sahabat. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh hidup, selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu menyaksikan hidup, untuk selalu menyaksikan Allah atas seluruh pergerakan badan-badan ini. Marilah kita taubat kepada Allah dari menyembah badan, dari menyembah dunia, kembali rojiun menyembah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.